Di sini kita akan membahas jenis-jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, properti, komputer, dan mesin. Pasar aset keuangan berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan klaim-klaim atas aset nyata lainnya, sekaligus efek derivatif yang nilainya diturunkan dari perusahaan harga aset lain. 2. Pasar spot versus pasar future. Pasar spot atau dikenal dengan pasar tunai adalah pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman secara langsung atau on the spot saat itu juga. Pasar future adalah pasar di mana partisipasinya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada suatu tanggal di masa depan. 3. Pasar uang versus pasar modal. Pasar uang adalah pasar di mana dana dipinjam atau dipinjamkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat liquid. Pasar uang New York, London, dan Tokyo adalah beberapa pasar uang terbesar di dunia. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk saham dan utang jangka menengah atau jangka panjang, 1 tahun atau lebih. Mekanisme transaksi pasar modal di mana saham-saham perusahaan besar diperjualbelikan. 4. Pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer, pasar di mana perseroan menghimpun modal baru. Jika perusahaan YYZ menjual emisi saham biasa baru untuk mendapatkan modal, maka transaksi seperti ini merupakan transaksi pasar primer. Perusahaan yang menjual saham baru menerima hasil penjualan dalam suatu transaksi pasar primer. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek yang telah ada dan beredar diperdagangkan di antara investor. Jadi, misalnya Pak Budi memutuskan untuk membeli 1000 saham PT XYZ, pembelian itu masuk ke pembelian pasar sekunder. 5. Pasar privat versus pasar publik. Pasar privat adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Pasar publik adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasikan diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Selanjutnya yaitu ada tren baru. Kemajuan teknologi yang berkesinambungan dengan globalisasi di sektor perbankan dan perdagangan menyebabkan deregulasi persaingan di seluruh dunia. Hasilnya, muncul pasar yang jauh lebih baik dibanding pasar sebelumnya. Rate of interest. Tingkat suku bunga atau rate of interest adalah harga dari penggunaan uang atau biasa juga dipandang sebagai sewa atau penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Suku bunga dapat dinyatakan presentasenya dari jumlah pinjaman setiap bulan, tahun, dan periode tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yang terdiri dari 9 faktor, yaitu yang pertama kebutuhan dana, kedua persaingan, ketiga kebijakan pemerintah, keempat laba yang diinginkan, kelima jangka waktu, keenam kualitas jasmani, ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, kesembilan terakhir jaminan pihak ketiga. Next, selanjutnya di sini ada contoh soal. Soalnya dia akan pensiun dalam waktu 18 tahun lagi dan saat ini dia memiliki uang sebesar 250.000 US dollar. Sedangkan dia membutuhkan 1 juta US dollar untuk pensiun nanti. Nah, yang ditanya berapa tingkat suku bunga agar mendapatkan 1 juta US dollar dalam waktu 18 tahun, sedangkan sekarang dia hanya memiliki 250.000 US dollar. Nah, baik seperti yang dijelaskan di sini, 1 juta US dollar dikurang 250.000 US dollar sama dengan 250.000 US dollar dikali B% sama dengan
tahun 750.000 US dollar sama dengan 45.000 B, sama dengan 750 per 45.000 US dollar sama dengan 6,67. Bunga tahunan sama dengan 16,67%. Selanjutnya kita akan langsung mencari jalannya. 1 juta US dollar dikurang 250.000 US dollar sama dengan 250.000 dikali B persen. B persen ini adalah bunga dalam bentuk persen. Dikali 18 tahun dikali 750.000 US dollar sama dengan 45.000 B. Dari mana dapat 45.000 B ini? Nah, kita cari dulu. 250.000 dikali 18 tahun sama dengan 4.500.000 per 100. Nah, 100 ini karena bunganya dalam bentuk persen. Lalu kita cari B-nya. B sama dengan 750.000 per 45.000 sama dengan 16,67. Jadi bunga tahunannya 16,67%. Di sini kita akan membahas mengenai bursa saham atau pasar saham. Pasar saham adalah pasar di mana saham-saham perusahaan diperdagangkan dan merupakan tempat di mana investor dapat membeli serta menjual saham untuk berinvestasi atau melakukan perdagangan. Saham diperdagangkan dengan berbagai prosedur, namun terdapat dua tipe dasar. Yang pertama, bursa saham dengan lokasi fisik atau physical location exchange, merupakan suatu entitas fisik yang keberadaannya berwujud yang dapat memungkinkan semua orang untuk dapat melakukan jual beli secara langsung, di mana bursa efek juga memberikan fasilitas komunikasi antara pembeli dan juga penjual. Contoh bursa dengan lokasi fisik yakni Bursa Efek Indonesia. Kedua yaitu over the counter atau OTC. Dalam konteks keuangan, OTC merujuk kepada perdagangan instrumen seperti saham, obligasi, dan aset lainnya yang tidak terjadi di bursa terpusat tetapi dilakukan langsung antara pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis saham dibagi menjadi beberapa bagian. Ada saham biasa, saham preferen, saham pendiri, saham blue chip, saham pertumbuhan, saham nilai, saham sektor, saham dividen, dan juga saham konversi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum dan diperdagangkan di pasar saham. Investor dan pedagang dapat membeli dan menjual saham biasa tergantung pada penawaran permintaan di pasar serta kinerja perusahaan yang sahamnya diperdagangkan. Yang pertama ada perusahaan tertutup atau closely held corporation. Sahamnya diperjualbelikan secara terbatas. Yang kedua ada perusahaan terbuka atau public owned corporation. Sahamnya dapat secara bebas diperdagangkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan penawaran umum. Biasanya merupakan perusahaan yang baru pertama kali menjual sahamnya kepada publik umum melalui bursa saham. Selanjutnya tentang bursa saham dan pengembalian. Yang pertama ada pelaporan bursa saham, merupakan laporan tentang harga saham untuk mengetahui nama perusahaan dan juga harga saham. Yang kedua, pengembalian bursa saham, membahas perhitungan tingkat pengembalian saham secara terperinci. Selanjutnya yaitu agar efektivitas bursa saham dapat diwujudkan, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama harga pasar, kemudian nilai intrinsik, harga equilibrium, dan juga pasar yang efisien. Selanjutnya yaitu mengukur bursa saham. Dalam mengukur kinerja bursa saham, dapat beberapa metode yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu indeks saham. Lakukan pengamatan pada pasar saham sehingga tahu pergerakan saham di suatu negara. Yang kedua yaitu grafik pergerakan harga. Lihat grafik harga saham individu atau indeks saham dari waktu ke waktu. Yang ketiga volume perdagangan. Mengindikasikan seberapa banyak saham yang diperdagangkan dalam satu sesi. Yang keempat rasio keuangan. Lakukan analisis keuangan apakah saham tersebut mungkin overvalued atau undervalued. Dan yang terakhir berita dan peristiwa. Dilihat dari peristiwa ekonomi, politik, atau perusahaan dapat berdampak besar pada perusahaan pasar saham.